adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan itu. Mengapa? Karena Maria percaya, karena Maria seorang sosok pribadi yang selalu taat dan setia dan percaya dengan imannya akan sabda Tuhan. Meskipun kita tahu bersama bahwa pada zaman itu konsekuensi orang yang hamil di luar nikah itu tidak mudah. Ya, itu mereka akan dilempari batu sampai mati atau dirajam sampai mati. Tetapi Maria dengan ketaatan dan kepercayaannya kepada Allah yang memilih dia menjadi Bunda Kristus, dia mengatakan dengan segala kerendahan hati dan imannya, terjadilah padaku menurut perkataan. Maka terjadilah dengan lahirnya Juru Selamat yang menjadi penyelamat kita. Nah, oleh karena itu, betapa pentingnya Bunda Maria sebagai seorang sosok pribadi yang melahirkan sang Juru Selamat ini juga lah yang menjadi dasar mengapa kita sangat menghormati Bunda Maria. Dan dalam penghormatan itu kita juga ingin meneladani tindakan dan sikap-sikap Maria yang sebagai seorang Bunda Kristus dan menampilkan pola hidup yang selalu yang saya katakan ketaatan atau taat kepada Tuhan, percaya pada sabda Tuhan, memiliki sikap kerendahan hati dan selalu memasrahkan hidupnya kepada Allah. Teladan inilah yang maka kita ingin menghormati dia dan juga ingin meneladani sikap dan tindakan Maria yang sungguh-sungguh luar biasa ini. Oleh karena itu maka gereja memberikan tempat yang khusus kepada Bunda kita yang kita cintai ini sebagai Bunda Kristus, dan di mana setiap bulan Mei kita persembahkan sebagai bulan Maria. Sebagai bulan Maria. Karena apa? Sepanjang bulan ini kita sungguh-sungguh dengan yang bawa rosario, ya. Kita mau dengan butir-butir rosario yang 50 ini, kita mau membangun relasi dan ikatan yang dekat, ikatan personal dengan Tuhan melalui bundanya, yaitu Bunda Maria. Maka kalau teman-teman dipastikan pada peristiwa yang pertama saya tegaskannya, bagaimana ketika di Kana atau perkawinan di Kana, Yesus yang sebetulnya belum siap untuk mengadakan mujizat pada saat itu, tetapi karena Bunda Maria yang mengatakan bahwa mereka kekurangan anggur, maka Yesus mengerti dan tahu apa yang diminta oleh bundanya. Meskipun dia mengatakan, ibu, saatku belum tiba. Tetapi lihat, ketika yang meminta ini adalah bundanya, yaitu Bunda Maria, maka dia akhirnya membuat mujizat yang pertama, yaitu mengubah air menjadi anggur. Inilah dasar biblis mengapa kita pada bulan Maria ini khususnya kita sungguh-sungguh ingin berdoa, memohonkan, menyampaikan harapan-harapan dan doa-doa kita kepada Bunda Maria. Kenapa? Karena dengan iman kita bahwa Bunda kita, kalau kita berdoa melalui Bunda Maria dengan rosario, maka Tuhan Yesus tidak akan mengabaikan doa-doa kita. Tuhan Yesus pasti akan mengabulkan doa-doa kita yang kita sampaikan dengan iman, karena disampaikan melalui perkataan Bunda yang terkasih, Bunda Maria. Maka kalau kita berdoa rosario jangan takut-takut, kita mendoakan. Kadang-kadang orang mengatakan bahwa itu membosankan, kadang-kadang diulang-ulang sampai 50 kali. Itu membosankan kalau kita tidak sungguh-sungguh pada saat kita berdoa itu, kita hanya sekedar formalitas saja gitu kan, memegang bibir ini kan, tapi kita tidak menghayati. Maka kita demikian, apa yang kita minta pun mungkin tidak atau belum dikabulkan oleh Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita sungguh-sungguh mau diajak dalam pembukaan bulan Maria ini, kita sungguh-sungguh ingin membangun sekali lagi relasi yang personal, semakin dekat, relasi yang intim dengan Tuhan melalui devosi kita kepada Bunda Maria melalui doa-doa rosario. Saya ingat dulu ketika saya masih kecil, kalau bulan Maria atau bulan Mei ini, itu kan biasanya kan kalau
kampung itu semua itu berganti-gantian dari rumah satu ke rumah yang lain. Di rumah ada lampu lagi. Kita siapkan penerangan yang maksimal. Karena betapa pentingnya itu. Kenapa? Dengan berdoa bersama itu terbangun sebuah ikatan cinta kasih yang antara kita dengan Tuhan, Bunda Maria, dan juga cinta kasih terhadap atau kedekatan dengan umat yang sesama atau umat beriman sebagai seorang anak-anak Maria. Maka Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita harus lakukan pada bulan Maria ini? Yang pertama, kalau ya setiap minggu itu paling tidak memberkati 5 sampai 10 rosario. Saya nggak tahu apakah teman itu memang berdoa setelah itu. Ya, kalau kita berdoa nanti pada bulan ini keluarkanlah rosario yang bagus seperti itu. Ada yang mahal ya, ada yang pas juga pernah saya berkati itu. Ya rosario pas itu, pas asli. Ya. Itu bukan hanya sekedar pajangan atau hanya sekedar kalung, tetapi pada bulan ini kita gunakan rosario itu sebagai sarana untuk berdoa. Lagi untuk membangun kedekatan kita dengan Bunda Maria dan Tuhan sendiri agar doa-doa kita senantiasa digabungkan oleh Tuhan. Dan oleh karena itu juga Yesus mengajarkan kepada kita sekalian untuk memanggil Allah sebagai Bapa. Itu artinya Yesus sangat menekankan hubungan personal sebagai sebuah keluarga. Ketika kita berdoa rosario, kita belajar dari keluarga Nazaret untuk hidup dalam satu ikatan dan saling menghargai. Bunda Maria memiliki kesan yang sangat kuat, yakni keterbukaan kepada kehendak Allah. Dengan berdoa rosario, kita diundang untuk belajar terbuka pada kehendak Allah dalam hidup harian kita sehari-hari. Merujuk pada spiritualitas Fransiskan, kita dapat mengatakan bahwa Yesus datang untuk menyembuhkan luka, menyatukan apa yang telah terpecah-pecah, dan membawa pulang mereka yang tersesat. Karena itu dalam Yesus Kristus kita dapat melihat dengan jelas hubungan keluarga yang ingin Allah miliki dengan kita. Hubungan ini meningkat dan bersihkan melalui kehidupan Bunda Maria dari Nazaret. Maka kalau kita berdoa rosario kan selalu terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef. Itulah gambaran tentang keluarga kudus Nazaret. Maka setiap kali kita berdoa rosario, kita akan selalu menyampaikan kata-kata itu. Maka Bapak Ibu yang terkasih, juga bersama dengan bacaan hari ini, kita sungguh-sungguh mau diajak seperti Yohanes Pembaptis yang semoga dengan kedekatan kita dengan Bunda Maria ini juga semakin memampukan kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang selalu mampu memberi kesaksian tentang pribadi Yesus. Yang Yohanes Pembaptis yang datang dari atas, kan? Itu akan berjalan di atas segalanya. Karena itu, Yohanes Pembaptis juga menekankan, barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada Anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atas. Maka semoga kedekatan kita dengan Bunda Maria itu juga semakin menumbuh, ya, memperdalam iman dan pengenalan kita akan Kristus yang adalah Anak Allah yang selalu mengasihi dan mencintai kita. Dan dengan demikian juga apapun yang kita minta dalam doa-doa kita akan senantiasa dikabulkan. Dalam bacaan yang pertama tadi juga ditegaskan, dikisahkan kepada kita dalam kisah para rasul, bagaimana para rasul yang ditangkap oleh mahkamah agama Yahudi, ya, dan tetapi berkat kehadiran Roh Kudus yang selalu hidup dan tinggal dalam diri mereka, memampukan mereka juga untuk berani mengatakan Kristus yang bangkit. Bahkan mereka rela untuk dihukum, bahkan disesat, mengalami penyiksaan dan lain sebagainya, kelagi karena imannya akan Kristus, karena Roh Kudus yang tinggal dan hidup akan dalam kehidupan mereka. Maka semoga kita juga orang-orang yang telah dibaptis oleh Roh Kudus senantiasa menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari semakin berani mengatakan Kristus yang bangkit melalui kata-kata dan perbuatan hidup kita yang selalu berkenan di hati Tuhan. Semoga demikian. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan bunga mawar kepada Kudus dan juga Bunda Maria.